Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Honorable, my lecture, Maina MPD. Let me introduce myself. My name is Novita Anggraini. So today I would like to review the second language acquisition course dari chapter 1 until chapter 5. The first chapter is about key issue in second language acquisition. Jadi bab ini membahas tentang kerangka kerja sejumlah faktor yang saling terkait. Faktor tersebut adalah satu situational factor. Situational factor adalah mempengaruhi sifat linguistik input dan strategi yang digunakan oleh pelajar. Situasi dan input bersama-sama membentuk lingkungan linguistik tempat pembelajaran berlangsung. Dan faktor yang kedua itu linguistic input. Masalah utama di sini adalah sejauh mana input menentukan proses second language acquisition. Apakah itu hanya mengaktifkan proses pembelajaran atau apakah itu menyusunnya? Ada banyak penelitian untuk menunjukkan bahwa penutur asli menyesuaikan ucapan mereka agar sesuai dengan level pembelajaran L2 yang mereka ajak bicara. Faktor yang ketiga, learner differences. Ada berbagai macam faktor pelajar yang berpotensi mempengaruhi cara di mana L2 diperoleh. Kuncinya adalah usia, bakat, dan kecerdasan, motivasi dan kebutuhan, kepribadian dan gaya kognitif. Dan faktor yang keempat, learner process. Proses pelajar mungkin bersifat kognitif atau linguistik. Proses pelajar kognitif dapat dibagi menjadi tiga kategori strategi pembelajaran, yaitu digunakan untuk menginternalisasi pengetahuan L2. Yang kedua, strategi produksi, cara pelajar memanfaatkan pengetahuan L2 yang ada. Dan yang terakhir, strategi komunikasi yang digunakan ketika ada jeda yang disebabkan oleh kebutuhan untuk mengkomunikasikan peran di mana pelajar kekurangan sumber daya L2. Dan faktor yang terakhir adalah linguistic output. Bahasa pelajar, bahasa yang sangat bervariasi tetapi juga sistematis. Pelajar menggunakan pengetahuannya tentang L2 dengan cara yang dapat diprediksi, tetapi tidak dengan cara yang sama dalam setiap konteks. Linguistic output adalah perkembangan. Jadi itu berubah saat pelajar mendapatkan lebih banyak pengalaman bahasa. Satu kemungkinan yang mendapatkan banyak perhatian adalah adanya urutan akuisisi yang alami. Artinya bahwa semua pelajar melewati rute yang kurang lebih tidak berubah-ubah. Linguistic output adalah sumber informasi utama tentang bagaimana pelajar memperoleh L2. Yang chapter kedua is about the role of the first language. Jadi chapter yang kedua ini membahas tentang peran bahasa pertama. Peran L1 pertama kali dilihat dalam hal teori transfer dan terkait erat dengan behaviorisme yang melihat SLA sebagai proses pembentukan kebiasaan. Dan peran yang kedua adalah L1 adalah sumber pengetahuan yang akan digunakan peserta didik secara sadar dan tidak sadar untuk membantu mereka menyaring data L2 dalam masukan dan untuk bekerja sebaik mungkin di L2. Dan chapter yang ketiga membahas tentang tentang interlanguage and the natural road of development. Dihipotesiskan bahwa akuisisi L1 adalah produk dari perangkat akuisisi, yang berarti anak menghubungkan seperangkat aturan tata bahasa universal dengan struktur permukaan bahasa yang dia pelajari. Mitra dari perangkat akuisisi
di SLA adalah konstruksi kreatif. Artinya SLA dipandang sebagai serangkaian sistem yang berkembang yang terdiri dari kontinum antar bahasa. Setiap sistem dianggap konsisten secara internal dalam arti diatur oleh aturan. Penelitian SLA berfokus pada mengidentifikasi rute perkembangan yang dilalui peserta didik, baik studi cross-seksional maupun longitudinal, mencari jawaban atas dua pertanyaan. 1. Apakah ada jalur alami pembangunan? Dan 2. Apakah rute ini sama atau berbeda dengan yang dilaporkan dalam akuisisi? Jawaban nomor 1. Jawaban yang pertama adalah bahwa terdapat bukti yang menunjukkan peserta didik mengikuti rute yang sangat mirip, meskipun perbedaan kecil juga dapat diamati sebagai hasil dari peserta didik dan faktor lainnya. SLA dicirikan oleh urutan alami perkembangan, yaitu ada tahapan luas tertentu yang mereka lewati. Tetapi urutan perkembangan bervariasi dalam detailnya, yaitu beberapa langkah ditinggalkan atau fitur morfologi tertentu dipelajari dalam urutan yang berbeda. Dalam SLA, baik faktor L1 maupun faktor pematangan yang mempengaruhi penggunaan setidaknya beberapa proses kognitif berperan. Baik teori antar bahasa maupun studi empiris yang mendukungnya memiliki dampak besar pada pemikiran tentang sifat SLA. Dan chapter yang keempat tentang variability in interlanguage. Bab ini telah melihat variasi dalam antar bahasa. Untuk melakukannya, ia telah melihat bahasa pembelajar bahasa dari perspektif sosiolinguistik. Artinya kompensasi. Untuk melakukannya, telah dilihat bahasa pembelajar bahasa dari perspektif sosiolinguistik. Artinya kompensasi peserta didik digambarkan sebagai heterogen, bukan homogen. Perspektif ini tidak hanya memungkinkan gambaran antar bahasa yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk digambar, tetapi juga memberikan wawasan tentang mekanisme yang digunakan pelajar untuk berpindah dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, memberikan penjelasan SLA yang jauh lebih kuat daripada teori antar bahasa awal. Bahasa pembelajar bahasa, seperti bahasa penutur asli atau variabel. Variabilitas terdiri dari dua variabel, yaitu systematic variable dan non-systematic variable. Variabilitas sistematis ditentukan oleh konteks situasional dan lingkungan penggunaan dan sering disebut sebagai variabilitas kontekstual. Dan variabilitas bebas atau non-sistematis lazim di SLA awal dan berlanjut selama perkembangan. Ini terbukti ketika pelajar menggunakan dua atau lebih bentuk untuk mengekspresikan fungsi yang sama. Variabilitas bahasa menimbulkan sejumlah masalah untuk penelitian SLA. Dan chapter yang kelima itu tentang individual learners, differences, and second language acquisition. Jadi di bab ini mempelajari tentang variabel individu peserta didik dan hasil penelitian yang tidak sepenuhnya memuaskan. Tujuan dari mempelajari variabel pelajar individu adalah untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi second language acquisition. Ini melibatkan dua masalah yang agak terpisah. Yang pertama adalah apa efeknya, dan yang kedua adalah bagaimana faktor individu mempengaruhi second language acquisition. Salah satu pertanyaan yang dijawab oleh bab ini adalah apakah urutan yang terbukti dalam jenis pertunjukan ini dipengaruhi oleh faktor individu seperti individu pelajar seperti usia, bakat, atau kepribadian. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa urutan natural tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel ini. Perkembangan antar bahasa dasar dan terkait dengan gaya vernakular bersifat universal. Dan pertanyaan kedua, apakah faktor-faktor individu berkontribusi pada kecepatan di mana pelajar berkembang sepanjang rute atau rute alami dan ke tingkat kemahiran secara keseluruhan tercapai?
Jadi pelajar itu sangat bervariasi dalam seberapa cepat mereka belajar dan seberapa sukses mereka. Bukti menunjukkan bahwa penjelasan ini terletak pada perbedaan faktor pribadi dan umum, usia, bakat, motivasi, dan kepribadian. Tetapi kurang pasti gaya kognitif menjelaskan sejumlah besar variasi dalam kecepatan belajar dan hasil belajar dari peserta didik yang berbeda. Dan dua masalah lainnya membutuhkan komentar terakhir. Yang pertama menyangkut hubungan antara faktor pribadi dan umum. Yang pertama harus dilihat sebagai cerminan dari yang terakhir, bagaimana peserta didik menanggapi dinamika kelompok, situasi belajar atau guru dan materi kursus, atau bagaimana ia memilih teknik belajar ditentukan oleh usia, bakat, gaya kognitif, motivasi, dan kepribadian. Menurut Schumann 1978, yang menggambarkan hubungan antara faktor pribadi dan umum dalam analogi dengan mesin pinball. Kedap mesin memiliki berbagai faktor umum, tetapi jalur bola, yaitu SLA, ditentukan oleh karakteristik pribadi pelajar individu. Dan masalah kedua menyangkut arah hubungan antara berbagai faktor pelajar di satu sisi dan kemahiran di sisi lain. Kepribadian dan motivasi dapat dimodifikasi dengan pengalaman belajar bahasa kedua. Kesimpulan tentang peran faktor pelajar dalam SLA dapat diringkas dalam bentuk model faktor fasilitatif pribadi dan pelajar umum dalam SLA. I think that's all from my explanation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.